Perkenalkan, saya Hendy Utama. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 energi terbarukan dengan judul Pump Storage Hydropower. Perkembangan teknologi global yang ditandai dengan beberapa isu emisi yang meresahkan negara-negara dunia memicu kesepakatan Paris oleh 196 negara pada tahun 2015. Salah satu tujuan dari perjanjian Paris adalah untuk memperkuat respon global terhadap isu-isu perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan upaya memerangi kemiskinan. Perubahan iklim dan peningkatan suhu bumi disebabkan oleh gas rumah kaca seperti CO2 dari emisi pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang bersumber dari bahan bakar fosil menyumbang 33-40% dari emisi CO2 di dunia. Pusat listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar batu bara adalah kontributor terbesar emisi ini. Proses pembangkit tenaga listrik global masih didominasi oleh pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi dari batu bara dan gas bumi, masing-masing sebesar 38,01% dan 23,01%. Di Indonesia, pembangkit listrik masih didominasi oleh sumber energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Data tahun 2019 menunjukkan porsi tersebut merupakan porsi terbesar sumber energi pembangkit listrik Indonesia yang berasal dari batu bara berada pada angka yang mengkhawatirkan, yaitu 59,0%. Energi terbarukan merupakan solusi efektif untuk tantangan energi dan lingkungan, yaitu transisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Dalam beberapa tahun terakhir, topik presentasi terkait 100% listrik terbarukan telah banyak dibahas. Pump Storage Hydropower merupakan teknologi berbasis energi terbarukan yang mampu menyimpan kelebihan produksi energi dalam sistem ketenaga listrikan pada kondisi beban rendah untuk disalurkan ketika sistem berada dalam kondisi beban puncak. Pump storage hydropower dapat digunakan untuk menstabilkan sistem kelistrikan sehingga dapat dimanfaatkan energi terbarukan dalam skala yang besar. Pump storage hydropower menawarkan biaya yang ekonomis. Sistem pump storage hydropower. Ketika permintaan listrik rendah, kelebihan kapasitas pembangkit digunakan untuk memompa air ke reservoir yang lebih tinggi. Ketika ada permintaan yang lebih tinggi, air dilepaskan kembali ke reservoir yang lebih rendah melalui turbin untuk menghasilkan listrik di generator. Sistem pump storage mengangkat air ke reservoir atas menggunakan pompa ketika energi terbarukan tersedia dan lebih besar dari permintaan. Air yang disimpan kemudian dialirkan kembali ke reservoir bawah yang akan menghasilkan energi listrik melalui
generator atau turbin selama periode kebutuhan listrik tinggi atau sumber energi terbarukan yang rendah. Pump storage hydropower tidak hanya merupakan sumber energi terbarukan dan berkelanjutan, tetapi memiliki fleksibilitas dan kapasitas penyimpanan yang memungkinkan meningkatkan stabilitas jaringan dan mendukung pengembangan sumber energi terbarukan. PT PLN Persero menargetkan pembangkit listrik tenaga air pump storage Cisokan dengan total kapasitas 1000 MW mulai beroperasi pada tahun 2025. Adapun pusat listrik tenaga air PLTA Pump Storage yang berada di Jawa Barat tersebut nantinya akan menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Proyek PLTA di dalam RUPTL 2019-2028 terdapat 2 lokasi yang menjadi usulan untuk pengembangan teknologi pump storage di Indonesia, yaitu PLTA Pump Storage Matenggeng dengan kapasitas 943 MW dan PLTA Pump Storage Grindulu dengan kapasitas 1000 MW. Pump storage tersebut sangat penting untuk menurunkan biaya pokok penyediaan, terutama pada saat beban puncak, memperbaiki load factor, dan meningkatkan capacity faktor PLTU batubara, serta dapat berperan sebagai flexible generation guna mengantisipasi masuknya pembangkit energi terbarukan yang bersifat intermittent atau sementara. Kelebihan dari pump storage hydropower ini ialah ia merupakan teknologi terbarukan yang dapat menghilangkan karakteristik intermittent pembangkit energi terbarukan dalam sistem ketenaga listrikan. Dapat digunakan sebagai salah satu energi cadangan maupun tambahan yang dapat mendukung jaringan listrik agar lebih stabil dan handal. Biaya pump storage hydropower yang diratakan merupakan salah satu bentuk penyimpanan energi dengan biaya terendah. Pump storage hydropower merupakan salah satu teknologi penyimpanan energi skala besar yang telah mature secara teknologi. Untuk kelemahan pump storage hydropower, ia membutuhkan tempat yang luas dan cukup besar untuk teknologi, sehingga memerlukan biaya yang cukup banyak pada pembebasan lahan. Untuk tempat teknologi terbatas dari potensi air serta elevasi daratan. Teknologi pump storage hydropower merusak ekosistem biota air, sehingga diperlukan solusi. Salah satunya adalah dibangunnya Fishway. Fishway merupakan tangga ikan supaya ikan dapat bergerak dari hilir ke hulu. Opportunity dari teknologi pump storage hydropower dapat sebagai salah satu cara peningkatan energi terbarukan
dengan power rating dan discharge duration yang lebih tinggi daripada baterai. Saat ini teknologi pumped storage hydropower merupakan salah satu teknologi yang telah mature untuk aplikasi penyimpanan energi pada skala penyimpanan energi massal. Meningkatkan efektivitas dan penurunan biaya teknologi baterai, serta perubahan regulasi sehingga mempengaruhi seluruh sistem dan mekanisme pasar merupakan trik dari teknologi pumped storage hydropower. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.